Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 12 April 2021. Kita terlahir kembali oleh Roh. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 23 sampai dengan 31 dan Injil Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 8. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dalam Injil hari ini Yesus menyampaikan kepada kita semua bagaimana kita dapat melihat kerajaan Allah. Bagaimana kita dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini disampaikan oleh Yesus pada malam hari ketika Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi yang datang kepadanya dan menyampaikan pendapatnya. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Yohanes 3 ayat 3. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus memberikan pengajarannya bagaimana untuk dapat masuk ke kerajaan Allah, yaitu dilahirkan kembali. Mengapa harus lahir kembali? Jelas di ayat 6 dikatakan, apa yang lahir dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Bahwa kerajaan Allah adalah kerajaan sorgawi yang tidak dicemari oleh keduniawian. Sehingga untuk dapat memasuki kerajaan Allah tentu harus dilahirkan dari roh. Seperti Nikodemus, kita pun pasti bertanya-tanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Yohanes 3 ayat 4. Tuhan Yesus memperdalam lagi pengajarannya bahwa yang dimaksudkan lahir kembali bukanlah dari daging, tetapi dilahirkan dari air dan roh. Air adalah firman Tuhan, dan firman itu adalah Allah yang telah menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka firman itu adalah pelepas dahaga, menyejukkan, membersihkan, dan yang memberi kehidupan. Roh adalah Roh Kudus yang meneguhkan firman Allah tinggal diam di dalam diri manusia. Roh itu menjelaskan, mengingatkan, dan memberi pengertian kepada kita untuk melakukan firman Tuhan. Dilahirkan kembali di sini dapat diartikan kita yang telah ikut mati bersama Yesus karena dosa-dosa kita dan dihidupkan kembali oleh kebangkitan Yesus yang telah mengalahkan maut. Kehidupan baru yang kita terima melalui proses pertobatan sejati dan mau hidup di dalam roh, bukan lagi dalam kedagingan. Itulah yang dimaksud dengan dilahirkan kembali. Dan itu harus dinyatakan dalam tindakan nyata dengan selalu mau sebagai pelaku-pelaku firman. Perenungan hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih, mau mengingatkan kepada kita semua, sesungguhnya adalah kita semua adalah warga kerajaan sorga. Oleh karena kedagingan kita berdosa, kita disingkirkan, dan kita dapat kembali masuk ke dalam kerajaan sorga jika kita mau mematikan semua kedagingan kita. Kita tinggalkan manusia lama dan lahir kembali dengan pakaian manusia baru yang dipimpin oleh Roh Kudus. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai warga kerajaan surga yang telah diselamatkan, kita mau tetap setia dan taat dengan memegang teguh serta melakukan firman-Nya. Kasih Allah yang besar melalui putranya Yesus Kristus yang rela mati di atas kayu salib demi keselamatan kita, sehingga kita boleh terakhir kembali menjadi manusia dalam pimpinan Roh Kudus kini dan sepanjang segala abad. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.